kesuciannya oleh Allah Ta'ala, disehatkan senantiasa, amin ya rabbal alamin. Muqaddamihim ajengan di sini luar biasa banyaknya. Ada Abah Aus dari Citalem, Abah Syahid Khadimul Ma'had di tempat ini, dan seluruh kiai-kiai yang ada, juga ustadz-ustadz yang ada, semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah beliau ada untuk menuntun kita ma'rifat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah, yang ujung-ujungnya kita mesti berterima kasih kepada beliau dengan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sudah ada di pintu surga, di situ diterangkan ada 4 golongan yang ujuk-ujuk sudah ada di pintu surga. Ada orang yang dermawan, yang uangnya mau untuk berjuang li'ala'i kalimatillah. Ada orang yang hajinya mabrur, ada orang yang mati syahid, dan ada orang yang alim. Ternyata diantara sekian orang itu yang ngerti diri hanya orang alim. Yang lainnya berebut masuk surga. Ditanya orang yang mati syahid, dari mana ente tahu kalau orang mati syahid itu masuk surga? Dari orang alim. Jangan ngeduluin guru atuh, pamali. Begitupun yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tahu dari mana ente? Pun guru, tongah galaan guru. Begitupun si dermawan yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Luar biasa. Tahu dari mana ente? Dari alim, kiai, dari ajengan, dari guru. Maka jangan ngeduluin gurunya. Maka pak gurunya, ajengannya, kiainya dipersilahkan untuk masuk surga duluan di antara 4 golongan. Tetapi sang alim ini begitu diperintahkan untuk masuk surga, saya bisa alim begini, jasanya dermawan. Kalau anjana pedit, walau sebagai orang tua atau orang tua angkat atau apapun itu, maka saya nggak mungkin ngaji dan nggak mungkin jadi ahlul alim. Mungkin aku nggak akan kenal hal-hal yang baik tanpa jasanya dermawan yang nyekolahkan kita, yang masantrenkan kita. Makanya saya hanya mau masuk surga apabila si dermawan sudah masuk surga dulu. Alhamdulillah. Makanya acara ini pun terselenggara karena ini keluarga dermawan. Ya, ajenganna dermawan, santri dan masyarakatnya dermawan. Masa acara kayak gini teh tidak ada modalnya gitu? Ada, ini teh dapat belinya dengan uang. Gak akan keluar kalau anjeuna teh Chris John. Jadi istilah di Jawa itu kalau yang medit itu namanya Chris. Kita pandangan teh tedaek ngabuk. Naudzubillah min. Makanya alhamdulillah antum para santri ngaji semuanya difasilitasi orang-orang yang dermawan. Yang namanya tenda ini nggak akan ujuk-ujuk datang ke sini kalau nggak diundang. Diundang moal daekeun monte dibay. Leres gitu. Alhamdulillah. Tapi apapun yang terjadi, yang namanya dermawan itu adalah manusia yang luar biasa, yang menjadikan kita semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin. Makanya para santri, kalian belajar dengan giat, apalagi besok mau ujian nih kelas 9 ya, dan yang lain sebagainya. Minta kepada Allah jadi ahlul alim. Amin Allahumma amin. Jadilah ahlul alim, karena mereka ahlul alim adalah orang yang akan dibanggakan oleh seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalian belajar dengan giat, belajar
apalagi besok mau ujian, ini saya kasih amalan ya. Jadi kalau mau ngontrol bahasa yang buat ulangan besok, dibocor semuanya. Kalau mau nutup kitabnya atau nutup bukunya, baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bi'adadi kulli harfin ma kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Itu para santri ya, santri laki perempuan, santri nini jeung santri no masih ngora tampi ya ijazah, tapi qabiltul ijaz. Saya dapat ijazah ini dari Habib Hasan bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas. Jadi bukan hanya karena mau ujian, setiap ngaji, ngadres, mutola'ah, mau nutup kitab baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bi'adadi kulli harfin ma kutiba abadal abidina wa dahrad dahirin. Mudah-mudahan melekat di pikiran kita dan hati kita, amin ya rabbal alamin. Tetapi kita yang berilmu itu tidak akan serta-merta masuk golongannya orang alim, walaupun kita ilmunya banyak, karena iblis itu juga lebih pintar daripada ente. Betul. Ilmunya ilmu apa aja dia miliki, ilmu dohir, ilmu batin, ilmu keduniaan, ilmu keagamaan, ilmu santet segala. Apa letak iblis ya? Tapi tidak merta-merta jadi orang alim, karena orang alim itu ada syaratnya. Ini kalian mesti ingat, ngaji yang giat supaya antum semua jadi orang alim. Itu 3 hal di dalam diri itu mesti dilekatkan dengan kokoh dan kencang. Yang pertama, alla tabghi man fawqaka. Jangan pernah nganggap ente, ngaledek, nyepelei, eta mah eta, jangan. Ente pesantrennya 20 tahun. Dulu Ustadz ente itu pesantrennya hanya 3 tahun. Karena ente merasa 20 tahun, dia itu udah dianggap enteng oleh ente. Ente tidak termasuk ahlul alim. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan patokan kepada kita. Beliau bercerita bahwa Sayyidina Ali itu dikatakan oleh Nabi SAW babul alim, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul alim wa aliyun babuha. Kan ada itunya, hadisnya. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu ilmu. Barang siapa yang datengin gudang, masuk satu gedung nggak lewat pintu, berarti dia itu maling. Percaya nggak? Mantap, masuk ke gudang lewatnya pintu, bener. Nggak mau lewat pintu, nyongkel jendela, maling. Makanya saya dikasih buruan oleh Habib Hasan. Ini Habib Hasan di sebelah saya. Ada orang namanya siapa, nggak usah disebutin ya, nggak enak ya. Rajin banget. Dia itu sudah setiap jam 2 ketika orang-orang tidur, dia itu melek. Usaha dia sampai alfamatnya itu ada 18 katanya. Kaya apa enggak? Banyak dia duitnya. Pas ke yang 19 kali dia itu diambil oleh polisi. Ternyata membuka alfamatnya itu enggak dengan kunci, tapi dengan linggis. Kalau membukanya dengan kunci mah itu udah wajar, alfamatnya lira. Iya mah membuka, udah membuka 18 kali, duitnya udah banyak ya, karena dia giat, orang lain tidur dia melek. Giliran yang ke-19 kali ditawaku polisi karena membukanya pakai linggis. Jadi antum jangan seperti itu, ikuti Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan min kitabillah, insyaallah anani wa insyaa'a atqani. Aku adalah hamba sahaya dari seseorang yang mengajarkan kepada aku 1
huruf dari kitab Allah. Apabila dia berkenan menjual aku untuk dipekerjakan supaya dapat duit dan manfaat uangnya untuk beliau, mangga. Wa insya'a a'taqani, apabila dia mempersilahkan aku bebas, akulah jadi orang bebas. Itu Sayyidina Ali, pintunya ilmu yang dikatakan oleh Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepeninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak Sayyidina Umarnya, enggak Sayyidina Utsmannya, enggak Sayyidina Abu Bakarnya, semuanya minta pertimbangannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi seperti itu komitmennya. Makanya kadang-kadang ada ustadz mondoknya lama, begitu ketemu dengan ustadz kampungnya, dia mah bekas guru saya Habib, dulu dia yang ngajarin saya alif-alifan. Itu ngomong bekas itu betapa bodohnya dia. Na'udzubillah min. Kalau kayak gitu tidak termasuk ahlul ilm. Na'udzubillah min. Boleh dia berilmu tetapi tidak termasuk ahlul ilm indallah. Na'udzubillah min. Yang kedua kata sang guru itu diterangkan, Allah takhkara man duna. Orang yang sahanda penana tong waka disapelekeun ke yang lebih gede, nggak boleh ngeledek. Kalau zaman sekarang itu istilahnya roasting gitu ya, kan? Nah, kalau ke yang kecil kita tidak boleh ngeledek. Yang paling parah dan berat itu yang ketiga, Allah ta'khudha bi ilmika dunyan. Kalau ente mau selamat masuk kepada golongan orang alim, jangan sekali-kali ngambil manfaat dengan ilmunya teh sabab-sabab duit. Diundang ngaji mau kalau ada duit, kalau nggak ada nggak mau. Ada yang ngebohong lagi. Antum yang undang mah aman, insya Allah tenang. Begitu sudah pulang sampai ke rumah aman memang. Begitu seminggu ditelepon ke manajemen, ya jangan didemat aja nganggo manajemen. Antum datangnya ngedatangin beliau, antum ngasih diterima, nggak ngasih antumnya aja yang keterlaluan. Tapi beliaunya mah nggak akan protes, betul? Itu namanya ahlul ilm. Cuman sekarang kok kita ngundang orang dari Jakarta sudah begitu. Ini ya biasa rasa ikhlasnya karena CS gitu. Begitu ini saya pernah ngalamin, ini ada kasus ketemu sendiri. Adik saya Habib Soleh ngundang seseorang dari Jakarta, saya nggak boleh nggak sebutin namanya, disebutin juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak usah ya. Disebutin juga nggak apa-apa, orang-orang begitu itu harus dikasih pelajaran. Tapi lebih baik nggak usah. Kayak Allah Ta'ala ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah supaya diturunin hujan, kok biasanya doaku tokcer, ini kagak. Maka kata Allah, itu ente berdoa di sebelah ente ada tukang ngegun, tukang adu dong, namimah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, tunjukkan atum sahajal mina, biar saya ingetin. Masa aku melarang namimah, aku nunjukkan orangnya, masa aku nunjukkan hidungnya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diingat. Itu ada, ini contoh aja, ini hanya sekedar contoh. Makanya banyak orang berilmu tetapi tidak masuk ahlul ilmi karena dengan ilmunya dia mengambil uang. Na'udzubillah min. Biar uang ngejar ente nggak apa-apa, tapi jangan ente ngejar uang dengan ilmu ente. Na'udzubillah min. Semua berangkat tahlil ninggal 500.000 umpamanya. Padahal antum nggak ngomong itu dikasihnya 5 juta. Minta 500.000 itu tidak, luar biasa. Itu saya contoh ini supaya antum ini generasi mendatang yang akan cemerlang ke depannya, jangan sampai ikuti langkah mereka yang pada salah. Jangan sampai ikuti langkah mereka yang pada salah. Begitu udah iya nggak mangga iya. Begitu pulang seminggu kemudian manajemen yang ngubungi, ini tanggal ini tuh sebenarnya ada yang ngambil ini Pak Habib,
kumaha ya, kira-kira kalau minta disediain segini mau nggak? Ya mau lah, nggak apa-apa, siap. Waktunya udah deket, telepon lagi manajemen, naik lagi Pak tarifnya. Ini fakta ini, saya itu sampai ngomong, kalau ente mau mengundang dai-dai seperti itu, saya ngomong ke adik saya Habib Soleh dan Habib Muhammad, ente kan nggak kenal secara emosional dengan dia, jadi dianggapnya biasa saja. Ngomong aja sama saya, biar saya yang betap dia tuh ngomong. Kalau ngomong beda punya. Ya kalau giliran ketemu, ya Allah, ini adik saya, Habib. Ustaz, ini adik saya. Oh, ya Allah, dimaafin Habib. Intinya ada orang-orang seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini yang paling sadis ini tuh. Ini setan gepeng ini. Ya. Ya. Orang ngomong itu kan bisa diulang-ulang, yang ngomongnya udah lupa tetapi rekamannya enggak lupa, apalagi disimpannya di YouTube. Waduh, naudzubillah min. Ya Allah, makanya hati-hati dengan mulut kita. Kata guru diterangkan kalau antum baca, guru nerangkan al-lisanu aduwwul insan. Manusia kalau mau selamat ya mesti bisa naklukkan musuhnya. Musuh kita terberat siapa? Lisan kita. Apalagi zaman sekarang lisan itu terwakilkan oleh jari. Ya Allah. Makanya di dalam keterangan yang hurrima nutquhu hurrima kitabatuhu, dituliskan aja lewi-lewi kayak gini. Makanya jangan ini mah nggak diomongkan, cuma dikirim doang, itu juga sama Pak. Makanya hati-hati, jaga dengan baik. Mudah-mudahan dalam peringatan haul Hajah Fatimah, istri dari Ki Haji Sahid ini, kita semuanya mendapatkan manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin. Beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Digolongkan muridnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat pilihannya. Amin Allahumma. Karena alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya berkumpul di sini membaca aurat dari pembacaan tahlil, yasin, qiraatul Quran, anwaul khairat, rotib, maulid, manakib, semuanya dihadiahkan pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya. Amin ya Rabbal. Sebab apapun yang kita mintakan kepada Allah, apapun yang kita sedekahkan untuk saudara kita yang telah meninggal, ataupun untuk diri kita, atau untuk saudara kita yang belum meninggal, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan wa'adakumullahu ta'ala bil ijabah. Allah telah janjikan ijabah pasti atas doa-doa yang kita lakukan. Apalagi kita sebagai manusia mendoakannya. Jangankan kita sebagai manusia, pelapah korma saja, kalau di Bandung Barat itu bukan pelapah korma, potongan awi, woi, nu masih basuh tak ditempelkan di makom sebagai tunggul gitu kan. Kalau orang baru meninggal kan di sini mah dipotongkan awinya, kecil tuh deket-deket gitu, masukkan kanan kiri. Ya Allah, itu saja tasbihnya sebelum kering, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meringankan azabnya si ahli kubur yang lagi dapat azab dari Allah. Itu pelapah korma, potongan awi, ataupun irisan daun pandan atau bebungaan yang ditaburkan di atasnya sebelum kering bertasbih. Tasbihnya bermanfaat kepada ahli kubur sebagaimana diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis diriwayatkan oleh para perawi dengan detail luar biasa. Itulah keuntungan umat Nabi Muhammad.
Makanya kalau yang ada manusia dari umat Nabi Muhammad yang tidak meyakini pahala doa itu tidak nyampe, maka itu pasti manusia-manusia yang ketinggalan informasi dengan baik, pasti manusia-manusia yang tidak memahami janji Allah Subhanahu. Apa janji Allah? Janji Allah terhadap umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik di akhirat, itu jadi golongan paling utama. Surga diharamkan dimasukin oleh seluruh anbiya Allah, qabl an tadkhulaha ant, sebelum engkau baginda Nabi masuk. Begitupun untuk seluruh umat dilarang masuk sebelum umat Nabi Muhammad masuk. Umat Nabi Muhammad umur pendek-pendek, semangat ibadahnya lemah-lemah. Umur umat terdahulu ribuan tahun dengan semangat ibadah yang luar biasa. Kalau amalan kita hanya yang diperjuangkan oleh kita, pasti amalan kita kalah oleh mereka-mereka yang usianya jauh melampaui kita. Tetapi mereka bakal di belakang kita. Karena apa? Karena amalan kita melampaui mereka. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah memanjakan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beruntung kita punya Nabi Muhammad sebagai nabi terbaik, maka dampak kepada kita pun kita jadi umat terbaik. Nabi kita nabi yang paling disayang. Manfaat kepada kita, kita jadi umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah amalan kita itu amalan yang nyambung. Ada ajengan bikin pesantren sudah 10 generasi, kebaikan yang luar biasa tiap hari ada, pahalanya itu teralirkan secara simultan terus menerus kepada pendiri yang pertama. Sebab diterangkan al khairu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi, sekalipun pengikutnya, penerusnya melakukannya lebih baik lagi, tetapi kebaikan yang diberikan kepada yang melanjutkan dengan kebaikan luar biasa, ke pendirinya teh mendapatkan saham mayoritas duluan. Alhamdulillah. Antum punya anak-anak yang soleh, antum sudah meninggal, setiap hari anaknya taat sama Allah, pahala taatnya sampai pula kepada orang tuanya yang telah meninggal. Bagaimana dengan anaknya yang doraka? Selagi orang tuanya dalam hidupnya tidak ngajarin doraka, maka pahala doraka, dosa dorakanya tidak nyampe kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Kecuali bapaknya waktu hidupnya itu ngajarin dia nyopet, cara nyopet yang baik begini, jangan rek nyopet kudu sodakoh lah. Saya punya ada saya bukan punya ya, saya pernah berkunjung ke satu kampung. Di kampung itu banyak pencopet, Pak. Pencopet itu kalau mau nyopet pun berangkat itu dia sodakoh dulu, tahlilan lah itu, jumbo turun kumpul tahlilan latihan ya. Saya nggak nyebutin kampungnya, takutnya tuh kursus ke sana. Jadi ini nanya kan, saya tahu persis. Malah saya pernah wawancara dengan pemimpinnya. Kalau mau berangkat tahlilan dah biasa, cuman kalau habis tahlilan lampu itu langsung dimatikan, cek. Jadi dengan niatan supaya orang-orang yang lagi ditempelin dia itu asa gelap, tidak merasakan. Tapi karena kokohnya niat, kokohnya hati di dalam meyakininya, Allah kabulkan. Makanya saya dulu antara 7 tahun 10 tahun yang lalu itu di majelis saya itu, kalau haul abah itu yang kecopetan itu luar biasa banyaknya, Pak. Sementara banyak orang Bandung kan datang ke sana itu kalau boleh deh ribuan, di atas 1000 orang yang datang. Kalau mau pulang dompetnya pada hilang, karunya tuh. Akhirnya saya dengan Habibmu musyawarah kumaha ya, saya nanya copet asam merajalela, jangan cuma diimbau copet itu, tapi mesti ada perlakuan syariat yang baik. Maka saya minta tolong kepada 407 ya, minta tentara gitu, kirim minta peleton, Pak. Kirim, mereka
pakai baju putih, jangan pakai baju tentara. Disebarlah setiap orang berdiri tuh. Berapa orang ini tentara berdiri. Jangan ada yang nyopet. Kalau ada yang nyopet langsung mau diambil dan dia akan proses. Alhamdulillah mulai hilang. Tahun berikutnya tentara masih didatangkan. Nah, tahun ketiganya sudah nggak usah lagi. Cukup imbauan yang tadinya niat nyopet dari rumah sampai sini, mudah-mudahan jadi kebaikan. Tidak jadi nyopet itu berarti kebaikan bagi antum. Alhamdulillah jadi nyaman lah sama sekali. Itu sampai banyak yang kejadian. Dan ternyata datang itu rombongan pakai mobil-mobil lebih dari 4 mobil itu. Rombongan mencopet. Mereka juga mengharap rahmat dari satu pengajian, tetapi bukan rahmat berupa ampunan dari Allah, tetapi berupa dompet yang terkumpul di dalam dompetnya dia. Amin. Jadi pengalaman itu penting. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ya belum aman banget, masih ada lah kasuistis 1-2 gitu, mungkin tidak kecopetan atau jatuh atau apalah namanya, tetapi ya jadi mudah-mudahan ibu bapak untuk semuanya hadir di tempat ini bukan hanya almarhumah istri ajengan saja yang dihaulin, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, tetapi keluarga kita yang telah mendahului kita pun mendapatkan kebaikan luar biasa yang diberikan oleh Allah pada siang hari ini. Amin ya rabbal. Maka ibu bapak kita bareng-bareng berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah yang pertama untuk diri kita sendiri secara khusus, yang kedua untuk pondok pesantren ini Darul Ahkam sama Darul Hikam itu beda. Kalau ahkam itu dari hukmun hikamun, hikmatun hikamun. Jadi doakan pondok pesantren ini jadi pondok pesantren yang barakah, yang belajar di tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kerjaan yang baik, mendapatkan jodoh yang baik. Dan ingat kalian wahai santri-santri, kalian santri-santri semuanya ya, diingat nih, kalian belajar yang giat, cintai ilmu dan ulama dengan baik. Ketika kalian sudah belajar dengan baik, pulang ke kampungnya itu tidak ada kewajiban kalian untuk jadi kiai, nggak ada kewajiban jadi kiai, nggak ada. Yang ada adalah kewajiban kalian itu nasrul ilm, ya, mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kalau masyarakat ngasih julukan ente ustadz, kiai dan sebagainya, itu mah penghargaan dari Allah lewat mulut-mulut masyarakat. Tugas ente adalah ngajarkan ilmu. Jadi tolong belajar dengan giat. Kalau ada yang ketinggalan, jangan pernah malu, tikrar, minta kabatur. Tadi teh ngalogat, orang teh hoyong ngahampangan. Begitu keluar prediksinya ngahampangan teh 5 menit, ternyata antri. Begitu antri keluar, ente masuk. Begitu masuk, ente terkunci di dalam, keluarnya teh rada terlambat, wajar. Akhirnya 1 lembar ketinggalan. Jangan pernah malu minta ke teman supaya tikror, baris diulang tadi ente bacaannya. Ayo, jadi itulah kesempatan luar biasa. Jangan sampai udah ketinggalan, ya ketinggalan tenan naon, janganlah ya. Jadi mumpung kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita ke depannya. Alhamdulillah. Maka ibu bapak kita berdoa, ingat 1 kali, pertama untuk diri kita sendiri secara khusus, yang kedua untuk ajengan Kiai Haji Syahid dan anak keturunannya semuanya, mantu-mantunya, cucu buyutnya, juga santri-santrinya dan seluruh masyarakatnya. Amin Allahumma. Doakan juga seluruh hadirin hadirat yang ada di tempat ini, kabulkan ya Allah segala keinginannya. Dan doa yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang kita cinta dan kita sayang. Kenapa kita doain mereka? Hari ini Allah limpahkan hal luar biasa untuk kita semuanya, kebaikan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Jangan sampai mereka-mereka dari saudara-saudara kita yang terhalang untuk hadir di tempat ini terhalang pula dari pahala luar biasa yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan terhadap mereka pula. Amin. Allahumma ala hadhihi niyyat wa kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل وأصحاب كل وأتباع كل. ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره نور ضريحه ونفعنا بأسراره ونواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وسائر الأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا ومشايخهم وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاث الصمدان محيي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Maka ibu bapa adukan segala keinginan kita, mohonkan melulu kepada Allah. Yakinkan akan ijabah yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Penuhi hati kita dengan husnudzon kepada Allah bahwa apapun yang kita mintakan sekarang ini di sini adalah sesuatu yang pasti Allah kabulkan untuk kita semua. Ya Rabb. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاث الصمدان محيي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Maka ibu bapa doakan secara khusus pengasuh pondok pesantren Darul Ahkam ini, keluarga besar beliau, putra-putra beliau, putra-putri beliau, turunan beliau, cucu-cucunya semuanya, santri-santri yang belajar di tempat ini, juga seluruh hadirin hadirat yang ada di majelis ini semuanya. Ya لحق هذا المكان وحوله بعمر بن عبد الرحمن والذين الجميع. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاث الصمدان محيي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا. Doakan secara khusus orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta, orang tua kita utamanya, doakan secara khusus panjangkan usianya ya Allah, sehatkan badannya, jauhkan dari penyakit ya Allah, berkahkan langkahnya, semangatkan di dalam ibadahnya, istiqamahkan dalam bentuk-bentuk kebaikan ya Allah. Bila orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, mintakan kepada Allah ampunan atas kekurangannya, derajat tinggi ya Allah limpahkan kepada beliau sebagaimana kau tinggikan derajat hamba-hamba yang kau cinta. Balas kebaikan beliau ya Allah dengan balasan berlipat ganda. Doain anak-anak kita yang lagi belajar, yang lagi berusaha, yang mencari jodoh, moga dapat jodoh yang barakah, yang mencari kerjaan, moga dapat kerjaan yang barakah, yang sudah kerja, moga dapat kerjaannya, gajinya, uangnya, uang yang barakah. Doakan kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, dulur baraya kita, guru-guru kita, ajengan-ajengan kita, tokoh-tokoh kita. Doakan secara khusus pondok pesantren ini jadi pondok pesantren yang barakah.
Doakan kampung ini jadi kampung yang barakah. Doakan negeri ini jadi negeri yang barakah. Allahumma fasyafi'u fina syafa'atan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات تكفينا بها جميع المهمات ترفعنا بها على الدرجة تدفع بها عنا جميع البليات وتحل بها جميع المشكلات وتجيب بها جميع الدعوات تشفينا بها من جميع الأسقام والداءات توسع لنا بها الأرزاق الطيبة وتحسن لنا بها العاقبة والخاتمة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم انشرنا بحد رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه وحيث أمرنا وتممنا بك كشفنا نرفع إلى الله تعالى قبل التحل ونتوسل به من التأييد ببلد وكل أحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفس هذا العارف الأكبر وصل الأطهر الوارث محمد صاحب الجلال على البسة العند وبالسالكين على من البلاد والمغترف منها المعرب الذي بالأصخر أنت من دون باتباع بسمة الدنيا لنا نتنال غرأس يا أيتها الأرواح المقدسة ختم قطبي إماما يا وداد يا ركبنا جبل قبائل الغارة يا الأخلاق والسلام يا الله بس تنجينا وعطب للضيف رسول جميع لله بس الغد قم الشهادة يا أهل القوة والعزم الهيبة والجلال يا أهل البتاع يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صمت الجرس قد القلب قد الرقائق بس ترك سقط العرس يا أهل الغنم الله قد الخشية يا أهل تحكم الزوايد يا أهل البدلاء يا أهل الجهات الست ملمة فكر الصوفية يا عباد يا الزهاد يا رجال الماء يا أفراد من أقول رحبة بكل محبتني السماء آمين يا الله يا رب يا ورثة الظالم لنفس منكم المنتصر بالسبب الخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا بنجاح الطلبات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا بنجاح الطلبات كونوا عونا لنا بنجاح الطلبات تيسير المردد من هذه العزمة من الروعات ستر العرض قضاء الديون تحقيق الدنيا نزلت الحجر وحسن الخواتم العواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب رجال الله رجال الله هيسونا لأجل الله وكنا لله حسن الله بفضل الله عباد الله رجال الله هيسونا لأجل الله حسن الله بفضل الله آمين يا الله من حلالك وحرام ونجدنا بتعرضك بالجسم وحزنتنا للسن وعوني شديدا بك نجعل للسماء آية وإني بنا ومن منهيد فجعلوا للسماء وصحبه وسلم نعرض من هذا الوقع اللهم وسلم من رحب الغد رحمة قبل من حجب الغيب والغد السفر ربك من النصر وصلت العمل الخلائد النعم اللهم لا تدخل إلينا إلا العمل بفضل رحمتك وعتمنا للصلاة عليك ركعة وسجدة بين يديك حمد من سعد لك وبركاته ولا تسمع سمعت لذة بحلاوة تلاوة كتابك الكريم وتنصر وعينك تدل من لي الخوف اللهم هديتنا رحمتك الوسطى معنا ها هنا مثل خصوصا الرحمة موتنا اللهم اجعل كبره مرضه من رضيك اللهم انزل الرحمة النعمة الدائمة الأبدية الرحمة واجعل القرآن بكبره ونسمه في القيامة شفاء النار ستر الرحجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع عنهم درجات وأكرم الحسنات كفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وصلى وسلم وبارك اللهم
آمين وكل شيء أفضل. آمين آمين يا الله يا رب اللهم بارك لنا فيه. آمين اللهم بارك لنا فيه. آمين يا الله يا رب ولا تدعونا ولا تدعونا ووفقنا وإياهم. آمين اللهم لا تكسبنا وحال وارزقنا برزق الحلال. آمين يا الله يا رب اللهم اغفر لحاجات فاطمة بنتي من عبدين ومغفرها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسعها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل قبرها روضة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل الجنة مثواها واجعل الجنة مثواها واجعل الجنة مثواها واقصر روحها في أعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن ربنا تقبل منا يا كريم ربنا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin Allah Rabbah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa wal afwa ya azizu ya Rabbi firlana Allahumma firlahim wa Allahumma awsir Allahumma ja'alkum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Allahumma barik lana fi warzuqna birrahmatika Rabbana zidna ilman warizqan halalan Allahumma Rabbana alaika tawakkalna Rabbana Rabbana faghfir lana Rabbana wa atina Rabbana wa sallallahu Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, zikir da'awat luar biasa di tempat ini. Ibu bapak yang tertib, segala sesuatu yang dilakukan di tempat ini adalah lillahi ta'ala. Sudah disediakan makanan-makanan, jangan sampai tidak dimakan. Ini buah-buahan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, semuanya diatur dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dapat barakah. Amin Allahumma Allahu Allah